Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 733, Tingkat Kaisar Dewa. Semua mata kini tertuju pada Ji Xiaozi, mengalihkan perhatian dari Luo Xiu. Bahkan Mu Shaohuang, yang berada di atas kapal perang emasnya, mengerutkan alis. Saat dia bertarung melawan Luo Xiu sebelumnya, dia tidak menyadari keberadaan wanita ini. Seorang kaisar dewa, semua orang tahu bahwa di antara generasi muda yang masuk ke kekaisaran abadi, hanya putra dewa perang yang berhasil mencapai tingkat kaisar dewa, bahkan memiliki kemampuan luar biasa untuk mengalahkan musuh di tingkat akhir raja dengan mudah. Dia adalah sosok nomor satu tanpa tanding di generasi muda. Namun kini, muncul kaisar dewa lain. Mengingat dunia besar lainnya tidak mungkin mengirimkan kaisar dewa ke dalam kekaisaran abadi, ini hanya berarti bahwa wanita ini telah mencapai tingkat kaisar dewa di dalam kekaisaran abadi. Harus diketahui, terobosan ke tingkat kaisar dewa bukanlah hal yang mudah. Banyak orang yang meninggal saat melewati bencana guntur ujian terobosan tersebut. Jika terobosan ke kaisar dewa semudah itu, dunia besar lainnya cukup mengirimkan mereka yang akan mencapai terobosan ke dalam kekaisaran abadi, lalu menunggu mereka untuk berhasil. Luo Xiu tersenyum tipis. Pertumbuhan Ji Xiaozi memang luar biasa cepat, sebagian besar karena sebelumnya dia tidak menemukan arah yang tepat untuk dirinya. Meskipun Ji Xuanhong, gurunya sebelumnya, sangat hebat, ia tidak memiliki keahlian dalam hukum ruang, sehingga hanya dapat mengajarinya hukum api, yang malah menyia-nyiakan bakat sejatinya. Namun, sejak memasuki kekaisaran abadi, Ji Xiaozi berkembang pesat, melampaui beberapa tingkatan kekuatan sekaligus, menjadi salah satu ahli paling berbakat dari generasi muda. Mu Shaohuang bisa merasakan bahwa wanita ini bukanlah lawan yang mudah. Ditambah lagi, dia telah secara langsung mengalami kekuatan Luo Xiu di masa lalu. Jika keduanya bekerja sama, peluang untuk menang akan sangat kecil. Mu Shaohuang menahan keinginannya untuk bertarung. Jika hanya ada mereka bertiga, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Namun, dengan banyaknya orang lain yang mengawasi, dia tidak ingin berjuang mati-matian hanya untuk memberikan keuntungan bagi orang lain. Selain itu, pedang kekacauan belum muncul, jadi belum saatnya bertarung habis-habisan. Pemikiran Mu Shaohuang ternyata sejalan dengan Luo Xiu. Melihat Mu Shaohuang mundur, Luo Xiu memberi isyarat kepada Ji Xiaozi untuk kembali ke sisinya. Seorang wanita muda yang cantik, dan seorang kaisar dewa, tidak diragukan lagi adalah sosok luar biasa yang menarik perhatian di antara generasi muda. Ketika Ji Xiaozi kembali ke sisi Luo Xiu dengan patuh, banyak orang memandang Luo Xiu dengan berbagai ekspresi, iri, kagum, bahkan benci. Boom! Kapal perang emas milik Mu Shaohuang melesat pergi, meninggalkan beberapa orang yang kecewa karena tidak melihat pertarungan besar yang diharapkan. Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa sosok sombong seperti Mu Shaohuang mundur dari konfrontasi ini, meskipun lawannya seorang kaisar dewa. Hal ini membuat banyak orang mulai mempertimbangkan kembali posisi Luo Xiu dan Ji Xiaozi dalam peta kekuatan. Sesaat kemudian, kerumunan orang tiba di sebuah ngarai. Di tengah ngarai itu, terdapat sebuah jurang yang dalam dan gelap, dari mana angin dingin berhembus keluar. Putra Dewa Perang dan rombongannya adalah yang pertama tiba, tetapi mereka hanya berdiri di tepi jurang tanpa turun ke bawah. Mu Shaohuang tiba berikutnya, tetapi tanpa ragu, ia langsung membawa kapal perangnya masuk ke dalam jurang. Dengan kapal perang tingkat atas miliknya, hampir tidak ada tempat yang dapat membuatnya gentar. Melihat Mu Shaohuang memimpin, Putra Dewa Perang merasa tersinggung. Wajahnya menjadi gelap, dan meskipun naga emas berkaki 5 yang dinaikinya tampak enggan, ia tetap harus terbang turun ke dalam jurang. Jurang itu sendiri terlihat penuh bahaya, dengan angin dingin yang menderu-deru. Namun, mengingat pedang kekacauan yang legendaris mungkin berada di dasar jurang, semua orang hanya bisa memberanikan diri untuk menyelam ke dalam. Mereka tahu bahwa semakin besar peluang dan kekuatan yang ingin diraih, semakin besar pula risikonya. Ungkapan, kekayaan datang dengan risiko, benar-benar berlaku di sini. Saat mereka semakin dalam, ruang di dalam jurang semakin terbuka, dan lingkungannya menjadi semakin kompleks. Air yin surgawi, seseorang berteriak dengan kagum, lalu puluhan orang segera terbang ke arah itu, memperebutkannya. Sebuah pertempuran kecil pun pecah, dan akhirnya, seseorang berhasil mendapatkan air tersebut. Air yin surgawi adalah harta karun yang sangat berharga untuk memurnikan tubuh, terutama bagi petarung wanita atau mereka yang menguasai hukum bulan. Besi langit biru, bunga alam bawah. Semakin dalam mereka menyelam, semakin banyak harta yang ditemukan. Bahkan untuk para jenius dari sekte-sekte suci sekalipun, harta seperti ini sangat langka dan sulit ditemukan di luar. Namun, di balik harta yang melimpah, bahaya juga semakin nyata. Whoosh!
Tiba-tiba, angin kencang berhembus dari kedalaman jurang. Angin itu gelap gulita, dingin hingga menusuk tulang, dan membawa kekuatan jahat yang mengerikan. Aum, awo, hehehe, berbagai suara seram bergema, seperti raungan ribuan roh jahat yang meraung di antara tangisan hantu. Dari angin hitam yang dingin, bayangan-bayangan kabur muncul, tampak seperti roh-roh yang menuntut balas. Ah, teriakan melengking terdengar. Seorang pemuda berbakat ditembus oleh bayangan hitam, dan tubuhnya langsung mengering dalam sekejap, seluruh energi kehidupannya tersedot habis. Bayangan hitam itu kemudian keluar lagi, kali ini memancarkan cahaya merah samar dan auranya menjadi lebih kuat sebelum menyerang orang lain. Makhluk apa ini? Semua orang panik, masing-masing mengeluarkan senjata dan artefak mereka, tetapi sebagian besar serangan mereka tidak membahayakan bayangan-bayangan itu sama sekali. Bahkan, makhluk-makhluk itu tampaknya kebal terhadap serangan, langsung menembus tubuh korban, dan menyedot energi hidup mereka hingga kering. Itu roh dendam, seseorang berseru dengan suara gemetar. Mendengar dua kata itu membuat semua orang semakin ketakutan. Roh dendam adalah entitas khusus, mirip dengan hantu jahat, tetapi tidak memiliki bentuk fisik dan kebal terhadap sebagian besar serangan berbasis hukum dan kekuatan. Semua orang segera mengingat tumpukan tulang belulang di planet ini. Dengan begitu banyak kehidupan yang mati di sini, tidak mengherankan jika roh dendam muncul. Roh dendam terbentuk dari akumulasi dendam yang kuat pada saat kematian, tetapi kondisinya sangat spesifik. Tidak semua orang yang mati dapat menjadi roh dendam. Namun, keberadaan roh dendam sangat mengerikan. Ketika mereka muncul dalam jumlah besar dari kedalaman jurang, banyak orang menjadi korban. Sekali roh dendam merasuki seseorang, tubuh mereka langsung tersedot hingga kering tanpa ada kekuatan atau artefak yang dapat menolong. Meskipun demikian, tidak semua orang tidak berdaya melawan makhluk-makhluk ini. Penerus dari sekte kekaisaran dunia alam bawah, yang menguasai hukum kematian, mampu melawan roh dendam. Dengan hukum kematian, mereka menciptakan roda alam bawah yang menggiling roh-roh dendam hingga hancur. Yang paling menonjol adalah putra Dewa Perang. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan terang, seperti Dewa Perang emas. Setiap roh dendam yang tersentuh oleh cahaya itu langsung berteriak kesakitan, seolah-olah terbakar api. Kekuatan ilahi Dewa Perang. Luo Xiu melihat adegan ini dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa teknik bela diri Dewa Perang adalah salah satu yang paling kuat. Filosofi bela dirinya berbeda dari yang lain, berpusat pada penguatan kemauan dan keberanian untuk menantang segala hal, menciptakan kekuatan tak terkalahkan. Di sisi lain, Mu Shaohuang menghancurkan jimat pelindung yang menciptakan penghalang di sekeliling tubuhnya, melindunginya dari serangan roh dendam. Luo Xiu mengenali bahwa itu adalah jimat perlindungan untuk serangan jiwa, yang juga efektif melawan roh dendam. Namun, roh dendam tidak hanya menyerang jiwa, yang paling mengerikan adalah kemampuan mereka untuk merasuki tubuh dan menyedot energi hidup. Serangan mendadak roh dendam mengejutkan semua orang, tetapi setelah tenang, para jenius ini mulai menunjukkan kemampuan mereka. Mereka menggunakan berbagai cara untuk menahan serangan roh dendam, dan situasi perlahan stabil. Luo Xiu dan Ji Xiaozi, di sisi lain, tampaknya paling santai. Menggunakan hukum ruang, mereka menciptakan bidang yang membuat jarak terlihat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh. Roh dendam, tanpa kecerdasan, hanya bisa berkeliaran di sekitar mereka tanpa mampu mendekat. Boom! Kapal perang emas Mu Shaohuang melesat, diikuti oleh putra Dewa Perang yang berubah menjadi cahaya keemasan, memimpin para jenius lain menuju dasar jurang. Di antara tumpukan bebatuan, sebuah pedang panjang berwarna hitam pekat tertancap di tanah keras. Di sekeliling pedang itu, bayangan roh bergentayangan, roh dendam meraung, dan aura kebencian membumbung tinggi. Ini, bahkan para jenius seperti Mu Shaohuang dan putra Dewa Perang berubah pucat melihat pemandangan itu. Jumlah roh dendam yang mengelilingi pedang itu jelas melampaui jutaan, menciptakan lautan jiwa-jiwa penuh dendam. Awo, jeritan serempak dari jutaan roh mengguncang ruang hingga hancur. Penghalang pelindung jiwa di sekitar Mu Shaohuang langsung runtuh, membuatnya terbatuk darah. Putra Dewa Perang dan yang lainnya juga merasakan tekanan hebat pada jiwa mereka. Wajah mereka pucat, dan darah mengalir dari sudut bibir mereka. Ini bukan pedang dewa, ini pedang iblis. Semua makhluk yang tulangnya memenuhi planet ini mungkin mati di bawah pedang ini di masa lalu. Seberapa besar planet ini? Jika penuh dengan tulang belulang, berapa banyak makhluk yang harus dibunuh? Jutaan, bahkan miliaran mungkin tidak cukup. Semua orang merasakan ketakutan yang mendalam. Pedang kekacauan yang legendaris kini ada di depan mereka, tetapi tidak ada yang berani mendekatinya. Roh dendam yang mengelilingi pedang ini adalah korban-korban yang mati di bawah kekuatan pedang tersebut. Jika ada yang mencoba mengambilnya, mereka pasti akan menghadapi serangan balik yang mengerikan dari roh-roh itu. Luo Xiu, yang baru saja tiba di tempat itu, juga merasakan ketegangan. Ia memandang pemandangan ini dengan hati yang berat. Kekacauan seharusnya merupakan kondisi abu-abu yang netral, tetapi yang ia lihat hanyalah darah dan pembantaian tanpa akhir. Bersambung.